Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah, Ustadz? alhamdulillah, masya Allah sehat, Bu Mita, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa fadil ala habibika wa rasulika نبينا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan segala curahan nikmat-nikmat yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah hari ini di tanggal 13 Desember ya, kita bisa kembali berjumpa dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan ummahat salihat semuanya juga diberikan kesehatan jasmani atau rohaninya, panjang umur dalam keberkahan, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan Amin. dalam terus bermulazamah, berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga Amin ya diberikan Allah. istiqamah dan mudawamah dalam ibadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, ya sebelumnya al-afu ya, mohon maaf ya dan mohon dimaklumi kemarin tepat 3 pekan ya kita nggak bisa ngaji bareng ya dan uzurnya sudah Anda sampaikan pada Ibu Nung kemarin. Qadarullah ngepasin di hari Sabtu itu pas di perjalanan terus kemarin tuh. Memang ngepasin kemarin muter keliling-keliling dari Sulawesi Tengah, Poso, kemudian ke Maluku, muter ke Tanah Toraja, muter lagi ke Luwu, Masya Allah. Selama 2 pekan penuh. Sampai rumah, pengen ngaji malah KO. Alhamdulillah. Toraja Ya, ada juga Ustadz. gimana? Di Toraja ada juga. Ya, ini baru kita berencana untuk apa namanya ya, mengakuisisi. Jadi Oh, Masya Allah. kemarin kita TOT, jadi coaching bagaimana lembaga di sana sudah berjalan 2 tahun, Hmm. tetapi tidak ada ya stagnasi. Terus kita Hmm. diminta untuk TOT dan untuk investigasi kenapa problematikanya dan kemungkinannya nanti akan kita eh, lebur, kita merger menjadi cabang kita yang keenam insya Allah. Masya Gitu. Allah. Mohon doanya ibu-ibu semua, mudah-mudahan diberikan Udah kekuatan. lancar ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Artinya kemungkinan tiap 2 atau 3 bulan sekali mau nggak mau harus keliling Sulawesi lagi nanti. Gitu. Ya, mohon doanya mudah-mudahan ini amanahnya semakin berat. Mudah-mudahan Selatan semua ya. berikan kesehatan, keberkahan insya Allah. Hmm. Toraja mayoritas Kristen kan Ustadz ya? Di Toraja mayoritas Kristen, begitu juga di Poso Oh, mayoritas Poso juga Kristen. Kristen juga ya? Oh ya. Iya, mungkin satu kecamatan tuh ya Kristen semua. Kita di lokasi kita pas di apa mayoritas. Jadi untuk ke masjid terdekat itu mungkin 1 jam atau 10 kilo baru ada masjid terdekat. Masya Allah, jauh juga ya. Iya. Tapi ya kalau di Poso kan memang karena ada historisnya, jadi ya ada kekhawatiran kan gitu. Tapi kalau di Toraja ya sejauh ini meskipun minoritas tapi insya Allah kondusif insya Allah. Gitu. Cuma mistis aja tempatnya Ustadz ya. Gimana? Tempatnya kayaknya mistis gitu di mana-mana. Saya mah di Toraja agak-agak serem gitu Ustadz kalau ngelihatnya. Waktu ke Ya, Oh, Bu Toraja Nita udah pernah ke Toraja? udah. Oh, Masya Allah. insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Toraja itu luar biasa banyak pemandangan tempat wisata tapi ya
kitanya nggak bisa jajan gitu ya. Jajannya hanya di Indomaret aja, Hmm. lain nggak berani. Gitu. Baik, Alhamdulillah nih sudah hadir bertiga. Mudah-mudahan bertambah lagi nanti. Ya meskipun ada rencana untuk dan sudah kita coba untuk malam nih ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya. Kalau bisa bertambah nih tidak berkurang, insya Allah. Baik, karena waktu sudah masuk jam 8 ya. Ini mohon izin kita langsung mulai saja. Dan hari ini nampaknya kita masih berkutat di Al-Adiyat. Dengan kata lain, Al-Adiyat ini sangat sayang sekali dengan kita. Bahkan sampai 1 bulan ini belum habis-habis. 3 pertemuan tepatnya ini ya. Tapi nggak apalah, mudah-mudahan ya pelan tapi pasti, pelan tapi penuh dengan keberkahan insya Allah. Dan langsung saja kita awali, kita mulai majelis kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, mohon izin untuk kita mulai dan kita buka untuk kita baca terlebih dahulu. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya atau boleh melihat langsung di layar. Ana baca ya. Ini karena kita lanjutan, jadi nampaknya kita akan sedikit mereview dari apa yang sudah pernah kita pelajari bersama supaya tidak terlalu lupa. Namun sebelum itu kita baca dulu. Mohon izin Ana baca dan Ibu-ibu silakan dibaca dari rumah. Mudah-mudahan setiap ayatnya, setiap kalimatnya, setiap hurufnya mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari untuk malam ini ya mendatangkan keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja sedikit mereview dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita lihat di struktur ya di struktur ini maka kita tahu bahwasanya al-adiyat ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Karena kita 3 kali pertemuan, maka ini kita bagi ayat 1 sampai ayat 5 ini bagian pertama ya, yang mana ini yang disebutkan sumpah sinematik ya atau al-qasam. Yang mana Allah melukiskan adegan pertempuran yang dahsyat ya, fokus pada ketaatan total seekor kuda. Kemudian di bagian kedua yaitu jawaban dari sumpahnya. Ayat 6 sampai 8 dan sudah kita pelajari juga. Yang mana di pembahasan di bagian kedua ini Allah membanting realitas ya. Manusia tidak seperti kuda itu. Nanti kita akan review pelan-pelan ya.
kalah sama kuda gitu. Manusia kalah sama kuda. Manusia kanut, ya, banyak ingkar dan dia menyadari kanutnya, ingkarnya dan penyebabnya adalah karena cinta harta. Dan malam ini kita akan belajar di bagian yang ketiga yaitu ayat 9 dan ayat 11 yang di dalamnya menjelaskan tentang apa? Dalil dan juga ancaman al-wa'id. Allah memberikan obat dan juga ancaman atas penyakit kanut tadi, ingkar tadi, ya cinta harta, ya. Dan secara spesifik, mohon maaf, saya langsung loncat saja review ya. Kita akan sedikit mereview lebih detailnya yaitu ayat 1 sampai 5 secara globalnya. Apa ibrah yang pernah kita pelajari dari ayat 1 sampai 5 yang mana bagian pertama yang tadi kita sebutkan ya dari surah Al-Adiyah ini adalah 1 sampai 5 kita menyebutnya sebagai apa tadi? Sumpah sinematik. Sumpah ya, karena di dalamnya Allah bersumpah dengan 5 kata tadi. Wal 'adiyati dhabha fal muriyat. Nah, semuanya sumpah semua. Nah, Allah bersumpah demi seekor kuda perang. Ya, al-'adiyat. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kita apa definisi dari totalitas dan ketaatan. Nah, ini pernah kita pelajari ya. Jadi totalitas dan ketaatan seekor kuda, kuda perang. Bagaimana itu di ayat pertama? Ya, ini mudah-mudahan mereview apa yang kita pelajari. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Kita melihat kuda yang berlari hingga nafasnya terengah-engah ya, dhabha, ngos-ngosan. Yang mana ia memberikan apa? Seluruh tenaganya untuk tuannya. Ya, kuda yang lari kencang, ya, terengah-engah. Ini gambaran dari kuda yang dia totalitas mengeluarkan seluruh tenaganya demi perintah tuannya. Ayat kedua, falmuriyati qadha. Nah, apa falmuriyat di sini? Ya, poinnya di sini kita jelaskan ketaatan itu tidak mudah. Ya, menjalankan ketaatan itu tidak mudah. Dia harus melalui medan bebatuan. Ya, bukan di tempat yang lapang, tempat yang lurus tidak, tapi penuh medan bebatuan yang sulit. Sebagai buktinya apa? Yaitu kaki kuda yang lari kencang tadi memercikkan api. Kenapa memercikkan api? Karena terjadinya benturan antara sepatu kuda dari besi dengan apa? Dengan bebatuan tadi sehingga menyebabkan apa? Bukti bahwasanya ketaatan ini bukan di tempat yang ringan, tempat yang berat, di medan yang berat. Namun realitanya kuda yang ngos-ngosan tadi, yang lari kencang tadi, di tempat di medan yang bebatuan tadi tidak membuat dia berhenti. Ya, tidak membuat dia kemudian enggan untuk mentaati perintah tuannya. Nah, ini kuda. Ini ayat kedua ya. Ayat ketiga, fal mughirati subha. Ya, fal mughirati subha. Nah, ini ia tidak hanya kuat tapi juga disiplin. Ya, sudah lari kencang ngos-ngosan, seluruh tenaganya dikeluarkan di tempat yang terjal bebatuan dan dia pun juga disiplin. Dia menyerang tepat di waktu subuh sesuai strategi tuannya. Ini ayat ketiga. Ayat keempatnya, fa'atharna bihi naqa'a. Nah, perjuangannya betul-betul nampak karena apa? Atharna bihi naqa'a. Sebagai buktinya apa? Debu-debunya berterbangan. Ya, ini membuktikan perjuangannya betul-betul real. Ya, karena apa? Buktinya di peperangan itu kuda-kuda tersebut tidak ada rasa takut. Dia saking dahsyatnya larinya menerjang musuh menyebabkan debu berterbangan. Ini bukti kesungguhan kuda tersebut dalam menaati tuannya. Kemudian di bagian pertama di ayat terakhir, fa wasatna bihi jam'a. Nah, ini puncaknya. Dia berani menembus ke tengah-tengah wasat ya, wasatna ini tengah. Bukan hanya di pinggiran. Jadi perangnya itu kuda itu betul-betul di
tengah-tengah medan perang, bukan di pinggir-pinggiran. Perjuangannya betul-betul di inti perjuangannya, di medan perang yang sungguh-sungguh, tidak hanya di permukaan saja. Nah, ini gambaran dari bagaimana kuda perang tersebut dia betul-betul totalitas dalam menaati tuannya. Maka poinnya sini, kuda itu rela mati demi segenggam rumput dari tuannya. Nah, ini kan, jadi kuda itu kan dia tidak mendapatkan emas, tidak mendapatkan makanan, mungkin contohnya apa, burger, nah, itu ayam kan enggak. Dia ya diberikan sama tuannya rumput kan itu. Tapi ternyata meskipun hanya diberikan rumput, tapi dia rela mati. Maka di sini pertanyaannya, jika hewan saja, dalam hal ini kuda, bisa setaat itu kepada manusia, kepada tuannya, lalu bagaimana sikap manusia kepada penciptanya? Ya, bagaimana dengan diri kita? Yang mana Allah tidak hanya berikan kita rumput saja, nggak mungkin kita makan rumput, tapi Allah berikan status sosial yang tinggi, ya, kemudian materi yang cukup, kemudian kesehatan, dan yang lebih penting dari itu adalah al-aqlu, akal. Ya, kuda yang dia tidak berakal, dia Masya Allah totalitas. Kita yang Allah berikan akal, tentunya dan seharusnya kita harus lebih taat dan lebih sungguh-sungguh dan totalitas dibanding kuda. Meskipun realitanya ya kita kembali pada diri kita masing-masing. Baik ini ya, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini hanya mereview saja supaya agak nyambung gitu kan. Nah, kemudian kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yaitu jawaban dari kosam ya, jawaban dari sumpahnya. Apa Ibrahim ayat 6 dan 8? Nah, ayat 6 dan 8 Allah menyebutkan apa? Innal insana li rabbih lakanud. Kita ditampar dengan cermin realitas realitanya, ya, ternyata manusia tidak seperti itu. Allah kemudian mendiagnosis ayat 6 sampai 8, tiga ayat yang pernah kita pelajari kemarin. Pertama ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia kepada Rabbnya itu kanut, ya. Kalau masih ingat kanut ya, ternyata manusia itu sangat kanut, banyak ingkarnya, banyak maksiatnya, kalah sama kuda. Berbeda dengan kuda yang taat demi rumput, manusia justru ingkar kepada Allah yang memberinya segalanya. Kita adalah makhluk yang hobi menghitung musibah. Dikit-dikit sakit perut ngeluh, dikit-dikit pilek ngeluh, ya, masuk angin ngeluh, padahal sakitnya hanya sementara, tapi ngeluhnya sepanjang masa. Dia lupa nikmat 1 tahun tidak pernah sakit, dia lupakan. Bertahun-tahun tinggal di rumah, rumahnya tidak pernah roboh, tidak pernah kena banjir, dia lupa. Ya, cuman gara-gara bocor sedikit langsung ngeluh. Nah, ini namanya kanut. Ya, Allah menampar realita yang terjadi umumnya dan mungkin jadi kanut ini ya ada dalam diri kita masing-masing, khususnya yang berbicara. Baik, mohon maaf. Ayat ketujuh bagaimana? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Parahnya kita itu syahid, menjadi saksi. Sadar kita itu melakukan keburukan, penuh kesadaran. Sadar melakukan pengingkaran, melakukan kanut itu penuh dengan kesadaran. Ya, sadar kita itu sering menghitung-hitung musibah. Sadar kita itu banyak melupakan nikmat. Gitu ya. Hati nurani kita sadar bahwa kita itu malas ibadah. Astagfirullah. Kita sadar kita itu terlalu banyak mengeluh. Dan bersamaan itu kita tetap melakukannya. Ya, malas ibadah dan banyak mengeluh. Ini makna ayat yang ketujuh. Ayat ke-8. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini problem masalahnya di sini. Kenapa kita itu dengan penuh kesadaran kanut?
suka mengingkari, suka banyak mengeluh, suka menghitung-hitung musibah. Karena lagi-lagi masalahnya terlalu hubbud dunia, cinta dunia. Kita menganggap harta adalah al-khair, kebaikan yang absolut. Realitanya, status manusia saat ini, mungkin kita hanya akan memandang orang itu karena kekayaannya, materinya. Kita enggan bergaul, bersosial dengan orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin. Kita lebih senang menghormati, tunduk kepada orang yang dia berduit. Nah, bukankah ini diantara penyebabnya karena apa? Cinta dunia. Ya. Dalam di tempat kerja contohnya, kita akan menghormati atasan kita. Ya, karena ya dari sanalah kita merasa dapat materi. Tapi kita lupa dengan orang-orang yang di bawah kita. Nah, dan cinta kita padanya begitu syadid. Allah menyebutkan, la syadid, sungguh betul-betul syadid. Artinya kuat, artinya keras, artinya kikir. Sehingga kita pelit berkorban untuk Allah. Ya. Untuk sekedar berbelanja, mungkin 1 juta itu ringan gitu ya. Untuk shopping-shopping, makan-makan 1 juta kok enteng sekali. Tapi untuk sekedar sedekah, nampaknya 10.000 itu besar. Ya, terbukti ketika kita sedekah di kota amal itu, ya, sulit seandainya kita sedekah kok nyari warna merah itu. Ya biasanya warna abu-abu itu kan, mati murah itu kan. Atau yang terbaru metia ya Pak. Ya, artinya hanya 1.000 gitu kan. Bahkan kalau ada kerincingan ya, wah, ada uang logam pun ya pakai uang logam kan itu. Itu realita. Tapi untuk sekedar makan-makan ya kita berapapun nampak murah. Ini pelit untuk berkorban di depan Allah. Dan itu realita yang Allah sebutkan. Ya. Maka jika penyakit kita adalah kanut ingkar dan penyebabnya adalah hubbud dunya, ini ya kita sadari sekarang kita punya penyakit kanut dan Allah juga sudah menjelaskan penyebab utamanya adalah hubbud dunya, cinta dunia. Lantas apa obatnya? Nah, bagaimana cara menyembuhkan hati yang keras ini, yang suka kanut ini? Dan apa yang akan terjadi pada harta yang kita cintai mati-matian itu? Harta yang selama ini kita merasa apa mati-matian untuk kerja dari pagi sampai malam, ya, sampai mengalahkan enggan berkorban pada Allah. Allah akan menjawab di ayat selanjutnya, ayat 9 sampai ayat 11. Nah, berarti bagian terakhir ini adalah jawaban dari semua problematika yang Allah sebutkan. Bagaimana kita itu kalah sama kuda tadi. Mudah-mudahan ini sudah siap ya. Sudah ada gambaran Bu ya? Sudah ada gambaran bagaimana kita akan masuk di poin terakhir atau bagian terakhir ini. Kalau kemarin mungkin terlalu lama sehingga lupa dan mudah-mudahan ini eh, review sekilas ini bisa menjembatani kajian dua kajian sebelumnya terkait dari surah Al-Adiyat. Oke, mudah-mudahan masih kita jaga fokus kita. Sekarang kita akan lanjutkan di ayat 9 dan ayat 11. Apa itu? Obat penyembuh dari kanut dan juga cinta dunia ini. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur." Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Mudah-mudahan masih bisa nggak ya perkata ini? A apakah? Fa maka la ya gitu kan? Afala aslinya apa? Fa'ala. Asli apa? Fa'ala. Maka apakah tidak? Tapi di sini disebut afala. Baik, kita langsung saja. Afala ya'lamu.
Apa artinya? Maka apakah dia tidak mengetahui? Ya'lam, mengetahui ya. La ya'lam berarti tidak mengetahui. Afala, ini pertanyaan ya. Allah bertanya tetapi bukan berarti Allah tidak tahu. Pertanyaan ini adanya sepertinya pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Ya. Dan ini akan menjadi obat dari penyakit kanut dan juga hubud dunia tadi. Nah, maka disebut di sini ini adalah afala ya'lamu. Obat dan ancaman pertama. Obat sekaligus ancaman. Obat kalau nggak dilakukan akan menjadi ancaman, gitu. Baik. Dalam kaidah nahwu disebut al-istifham al-inkari ta'ajjubi. Pertanyaan tadi saya jelaskan retoris untuk mengingkari dan menunjukkan keheranan. Ya, pertanyaan untuk menunjukkan apa? Pengingkaran dan juga sekaligus heran kan gitu. Kok ada orang-orang yang dia ingkar dan bersamaan itu dia sadar gitu. Kok ada seperti itu? Nah, ini kan pertanyaan seperti itu. Ayo kita coba satu-satu. Ini A artinya apa? Apakah? Ini adalah pertanyaan yang membentak sebenarnya. Ya. Contohnya, kita punya anak. Anak kita sudah kita ajarkan supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk contohnya. Nauzubillah ya, sebagai contoh mungkin apa? Tidak menutup aurat. Ya, seorang perempuan, anak perempuan contohnya, tidak menutup aurat dan kita sudah ajarkan dia dari kecil sampai sekarang untuk menutup aurat. Ternyata dengan kesadaran penuh anak tersebut malah tidak menutup aurat. Nah, berarti apa? Anak tersebut ingkar, kanut, gitu ya. Atau contoh lainnya, anak yang kita sudah berikan makan, kita nafkahi, kita didik dia, ternyata malah tidak bersyukur kepada kita, malah mengeluh. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Mama contohnya, mama tuh ibu panggilannya nih. Mama gitu contohnya. Kok jajannya sedikit ya? Atau mungkin bahkan ngerasa selama ini nggak pernah diberikan uang jajan, padahal setiap hari kasih jajan. Atau bahkan mungkin mengatakan kita itu nggak baik contohnya. Nah ini tentu tentu sebagai orang tua akan murka kita. Tapi itu realitanya kita pun kepada Allah demikian. Allah sudah berikan kita banyak kenikmatan, tapi kitanya malah kufur nikmat. Kita terlalu banyak mengeluh pada Allah. Kan gitu kan realitanya kan? Kita sendiri nggak mau anak kita ngeluh kepada kita, nggak mau anak itu apa durhaka pada kita, tapi kitanya sendiri durhaka pada Allah. Nauzubillah. Maka apa yang terjadi? Pasti kita akan marah dan membentak pada anak kita. Kamu ini gimana sih? Nah, pertanyaan kamu gimana sih kan kepada anak kita tuh bukan berarti kita bertanya kan gitu. Ini pertanyaan membentak untuk apa? Untuk mengingkari dan juga merasa keheranan. Kan mama sudah bilang kan kan? Kan mama sudah bilang tutup auratmu. Kamu ini gimana sih? Artinya apa? Kita mengingkari perbuatan buruk anak tersebut sekaligus merasa heran. Kan sudah diajarkan kan gitu. Sama Allah pun juga demikian. Manusia, kok kamu gimana sih kan ini? Ini pertanyaan apa? Afala. Fa, fa sababiyah. Nah, ini apa? Gara-gara penyakitmu di ayat 68 apa? Kanut dan juga cinta dunia tadi loh. Kok kamu bisa mengingkari? Kok kamu bisa cinta dunia? Kok kamu nggak mau berkorban? Kok kamu nggak bersyukur? Nah, Allah merasa heran. Heran kepada manusia seperti ini. Ya. La ya'lamu. Dia tidak tahu artinya. La ya'lamu artinya dia tidak mengetahui. Nah, seakan-akan dikatakan, apakah kamu jadi bodoh sampai-sampai kamu tuh nggak tahu ini? Ini mohon maaf ini contoh saja. Ya, karena ini apa ya kalimat yang pas nih, membuat manusia supaya sadar gitu. Ya, kok jadi heran saya kan gitu. Heran saya. Sudah diberikan nikmat yang banyak, sudah beri ini kok. Lah kok bisa-bisa kamu nggak tahu masalah ini kan gitu.
Apa masalahnya? Ini, idza bu'thira ma fil kubur. Apa itu? Kita lanjutkan. Sebelum masukin sini ya. Sebelum masuk pada idza bu'thira, kita lanjut dulu. Afala ya'lamu. Apakah apakah dia tidak tahu siapa manusia tadi, manusia yang melakukan kanut tadi. Nah, ini adalah guncangan intelektual. Allah bertanya, di mana akalmu? Kan gitu seakan-akan. Apakah cintamu kepada harta tadi telah membuatmu buta, nggak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, gitu ya? La ya'lamu. Jadi Allah bertanya dengan pertanyaan yang dahsyat nih. Afala ya'lamu. Apakah kamu jadi bodoh sampai kamu tidak tahu di mana akalmu? Apakah gara-gara kamu cinta harta yang luar biasa tadi, yang menjadikan kamu kikir, yang membuat engkau enggan bersyukur, yang terlalu banyak mengeluh, sehingga membuat engkau buta, ini kan? Buta dengan realita yang akan disebutkan di sini. Apa itu? Kita lanjutkan. Bu'thirah. Ya, bu'thirah. Apa itu bu'thirah? Nah, ini kata yang sangat dahsyat dan violence ya. Ini sesuatu yang sangat dahsyat ini. Bu'thirah. Ini menggunakan apa kalimat pasif ya. Artinya sesuatu itu tidak bisa dipungkiri, terjadi karena kehendak Allah, bukan karena pilihan kita. Ya. Yang artinya apa? Artinya bukan sekedar ba'atha, dibangkitkan. Jadi kalau ba'atha itu artinya bangkit. Kalau bu'thira, nah ini dari pasif, dari kita pasif ya. Kata kerja mabni majhul pasif yang maknanya adalah dikeluarkan secara paksa atau diaduk-aduk dan dibongkar total. Ya, artinya apa? Apakah kamu nggak nyadar? Apakah kamu nggak mengetahui? Atau membuat kamu tuh menjadi buta? Besok itu nanti akan terjadi sebuah perkara. Apa perkaranya? Sesuatu akan dipaksa keluar, akan diaduk-aduk, akan dibongkar total. Nah, itu ya. Ya, kita beranalogika dulu. Bayangkan sebuah lemari yang isinya dikeluarkan dengan cara ditarik paksa. Ibu-ibu lagi marah itu kan. Kemudian nyari pakaian nggak ketemu ini kan. Emosi, kemudian semua isi lemari tarik paksa. Apa yang terjadi? Semua isi lemari akan tumpah berantakan di lantai. Nah, itulah gambaran kuburan yang bu'thira. Kuburan, isi kuburan yang saat ini ya merasa aman di bawah tanah itu kelak akan ditarik, akan dikeluarkan secara paksa, akan diadu-adu, akan dibongkar total oleh Allah. Ya. Jadi Allah menyebutkan sesuatu, kok kamu merasa aman? Yang dikubur saja itu akan dikeluarkan secara paksa. Artinya akan dibangkitkan, bukan sekedar kalimat bangkit ya, tapi Allah menggunakan kalimat bu'thira. Ini kalimat dahsyat. Apa yang dikeluarkan dengan paksa? Ma fil kubur. Ma apa-apa fil kubur di dalam kubur. Ini merujuk pada jasad manusia. Artinya bahwa seluruh tulang belulang dan sisa-sisa tubuh keluar semua besok. Artinya akan dipaksa keluar dari kuburan. Akan dipaksa, akan dibangkitkan. Ya, ini Allah langsung menyebutkan sesuatu yang dia merasa, oh setelah ini saya mati, aman kan gitu kan. Jadi membuat orang-orang yang dia merasa, oh setelah ini aku mati. Jadi ngerasa hidupnya suka-suka dia. Maka Allah langsung menuju pada poinnya. Apa yang merasa dia aman di dalamnya itu kuburan. Ternyata kuburan pun kelak akan dipaksa keluar. Jasad-jasad yang menjadi tulang belulang semua akan dikeluarkan dan akan diutuhkan kembali. Baik, Bitan. Nah, ayat ini adalah antidot atau penawar ya dari Allah untuk penyakit kanut. Ini obatnya ini. Obat orang-orang yang ingkar, obat orang-orang yang cinta dunia, cinta materi. Apa itu? Obatnya adalah mengingat hari kebangkitan. Ya. Jadi seharusnya bagi kita semua, semakin kita banyak mengingat bukan hanya kematian ya. Kalau mati itu bagus. Tapi Allah ingin adalah setelah kematian.
setelah kematian. Ya, apa itu? Kelak semua perbuatan kita yang kita sadari tadi besok akan dihisab di hari kebangkitan. Akan dihisab di hari kebangkitan. Nah, maka manusia yang dia berani kikir, berani ingkar, kanut, ya, dan cinta dunia dengan syadid, kikir, karena dia merasa aman di dunia, ya, dia mau korupsi, dia mau begal, dia mau maling, dia mau apapun caranya, ya, siasatnya dia lakukan di dunia, ya, maka dia lupa bahwa ada hari di mana kuburannya, ya, yang dia merasa aman di dalam kubur tersebut, ya, merasa dia adalah tempat peristirahatan terakhir kan gitu kan. Ini istilah kurang tepat kalau kita mengatakan tempat peristirahatan terakhir enggak. Eh, tempat peristirahatan terakhir di mana? Bukan di kubur. Bisa jadi peristirahatan terakhirnya di neraka atau di surga kan gitu. Karena hakikatnya di kuburan itu ya sementara. Maka Allah langsung loncat tempat yang dia merasa aman. Kalau akan bukfiro, akan diacak-acak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini mudah-mudahan bisa mengenal maksud dari ayat ini ya. Artinya tidak hanya ngomongin nanti kamu mati saja, tapi apa yang terjadi setelah engkau mati nanti. Engkau merasa sekarang aman. Ya, silahkan gunakan kekuasaanmu untuk sesuka hatimu kan itu. Contohnya Firaun, ya. Dia suka-suka dengan kekuasaan dia. Contohnya Korun, dia sombong dengan kekayaannya dan banyak contoh-contoh lainnya yang sudah ada polanya, tapi semua hancur semuanya. Nah, makanya kuncinya di sini obatnya. Bagaimana kelak kita akan dibangkitkan dari kubur nanti. Ya, bagaimana besok kita akan dibangkitkan dari kubur nanti. Yang bisa menjawab tentunya ya masing-masing kita. Allah akan berkata, wahai manusia yang terperdaya oleh dunia. Hei kamu, iya. Hei Ari, kamu yang terperdaya oleh dunia. Apakah engkau tidak tahu bahwa kenikmatan dunia ini akan lenyap? Apakah engkau tidak tahu? Nah, afala ya'lamu bahwa saya jabatan yang kau miliki itu kelak akan lenyap. Jabatan cuma 5 tahun gitu. Gak ada jabatan selama-lamanya. Yang merasa lama abadi pun ya gak ada yang abadi di dunia ini kan. Statusmu akan lenyap. Materimu akan lenyap. Mobilmu, rumahmu semua akan lenyap. Bahkan orang yang kau cintai akan lenyap. Dan engkau akan dikeluarkan dari kuburmu. Maka pertanyaannya, mengapa engkau menukar ketaatan yang abadi, ketaatan yang akan menghadirkan kenikmatan abadi dengan kenikmatan fana yang akan lenyap? Jadi kalau ada orang yang dia lebih memilih materi daripada ibadah, nah ini pertanyaannya ini pas nih. Yang dia lebih memilih bermaksiat daripada beribadah, yang dia menggunakan apa anggota badannya untuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Nah, ini tepat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab, ya, bisa menjawab tentang bagaimana diri kita selama ini. Apakah kita itu tertipu dengan dunia, terperdaya dengan dunia, selama ini kita hanya mengejar-ngejar dunia, lupa akhirat kita, maka ini. Mengapa engkau menukar ketaatan yang abadi dengan kenikmatan fana yang akan lenyap? Ya. Baik. Hikmahnya apa ayat 9 ini? Kelalaian akan akhirat, lalai dengan akhirat, ya, adalah penyebab utama semua penyakit moral dan spiritual. Ya, sebaliknya, keyakinan akan adanya al-ba'ats, kebangkitan adalah pondasi moralitas. Hikmahnya ya. Peringatan afala ya'lamu, ya ini ada peringatan tadi ya, adalah panggilan untuk menggunakan akal untuk merenungkan akhirat, bukan hanya untuk mengumpulkan dunia. Ya. Jadi Allah bertanya di sini ya, apakah kamu tidak mengetahui apabila nanti iza ya nanti bu'thira
diacak-acak, dikeluarkan dengan paksa semua apa-apa yang ada di kubur. Ya, yang dia merasa menjadi peristirahatan terakhir. Nah, ini adalah pengingat bahwa kita akan dibangkitkan secara fisik. Ya, bukan hanya roh saja, tapi besok kita akan dibangkitkan secara fisik kita. Allah akan kembalikan roh kita ke dalam jasad kita. Ya, dalam kondisi apa? Kondisi sesuai dengan amal kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan kelak dibangkitkan dalam kondisi sempurna. Ya, artinya fisiknya baik. Ya, dan besok hanya ada dua pilihan. Pilihannya adalah yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari itu ada dua wajah. Wajah yang putih dan wajah yang gelap. Ya. Meskipun di dunia nampak hitam, gak masalah. Yang penting ketika dibangkitkan, wajahnya bersinar. Sebaliknya di dunia yang dia mungkin nampak putih, ganteng, cantik, bak model dan lain, tapi bisa jadi kelak di akhirat dia gosong. Bisa jadi di akhirat dia terhina. Ya, naudzubillah. Maka Allah bertanya ini, kamu nggak nyadar kah? Gitu kan? Bahwasanya engkau merasa aman di kuburmu setelah mati, kelak akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa relevansinya? Relevansinya adalah pertama, kita sangat sibuk merawat mafil kubur. Ya, apa ya mafil kubur itu? Jasad tadi ya. Kita itu terlalu sibuk ngurusin jasad kita. Ya, pakaiannya harus terbaik, skincare-nya terbaik, nge-gym, kemudian fashion, medical check up. Betul ya, realita kan? Sibuk menjaga kesehatan badan. Ya betul, itu bagus. Ya, ini belum selesai nih ya. Kita sangat sibuk bagaimana tampil cantik, tampil ganteng, tampil mempesona. Sekedar untuk badan kita. Kita memuja jasad kita. Ya, mohon maaf ya. Ayat ini mengingatkan bahwa jasad yang kita puji-puji dan yang kita rawat mati-matian itulah yang akan bu'thira. Kalau akan dibongkar paksa dari kubur untuk diadili. Ya, sehingga apa gunanya kalau seandainya kita ya terlalu sibuk dengan jasad tapi lupa dengan amalnya. Ya kalau bisa dua-duanya. Ya, kita habiskan jutaan untuk skincare, tentunya bukan untuk orang lain ya, untuk pasangannya dan bersamaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Ya. Baik, ini satu ayat ya, mudah-mudahan bisa menambah obat bagi kita. Apa tadi? Yaitu obat pertama adalah ingat bahwasanya kelak Allah akan bangkitkan kita dengan caranya. Baik. Obat selanjutnya. Ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur. Hussila ma fis sudur. Sudur, sadr ya, mudah-mudahan masih ingat ini. Hussila adalah proses mengekstraksi inti dari lub. Intisari ya, intisari itu adalah lub, esensi. Ya, hussila, ini kata hussila. Apa itu? Yaitu proses mencari intisari ya. Jadi kayak memeras gitu ya. Memeras atau asir atau mencari intisari. Yaitu mengekstrasi, mengambil intisari atau esensi dan membuang kisernya atau kulitnya. Ini namanya hussila. Artinya apa? Semua amal perbuatan kita akan diekstrak hingga intinya. Jadi nampaknya itu sholat. Nanti Allah akan peres dia. Apaan dulu? Sampai ke intinya. Apa niatan dalam ibadah tersebut. Artinya bukan hanya yang nampak zahir saja. Kalau akan dihussila. Akan dicari pokoknya inti sari dari ibadah tersebut. Yang di dunia nampaknya ahli dermawan, ahli sedekah. Belum tentu. Nanti hussila. Allah akan lihat dia, niatnya, esensinya apa.
Yang nampak dia ahli Quran, ya la haula wala quwwata illa billah. Allah akan lihat dia hussila. Esensinya apa? Niatannya apa? Apakah hanya sekedar mengejar dunia? Astagfirullah. Dan semua hal ya, semua hal telah akan diekstrak. Ya, bukan hanya nampak saja. Mungkin manusia tertipu dengan yang zahir saja. Manusia banyak tertipu dengan ucapan manis kita, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Kita mungkin bisa mampu menyihir manusia dengan ucapan kita, dengan jasad kita. Orang terpukau dengan diri kita. Tapi bukan itu yang Allah lihat bisa. Hussila. Allah akan lihat hingga intinya itu niat. Maka di sini mafis sudur. Hussila mafis sudur. Apa artinya mafis sudur? Apa-apa yang ada di dalam dada. Apa itu? Isi hati. Apakah hatinya itu ya niatnya, rahasianya, ada riya, ada ikhlas, ada cinta, benci, sombong, dengki, itu yang Allah lihat. Ya, mudah-mudahan ya kita nggak salah niat. Ya, takutnya habis sia-sia juga. Nampak ahli sholat, nampak ahli puasa, ahli qiyamul lail, tapi semuanya sia-sia, habaan manthura, seperti debu yang diterbangkan. Nggak ada apa-apanya. Kenapa salah niat? Allahu Akbar. Ya. Baik. Allah Akbar. Selamat. Bentar. Di dunia, nah mohon maaf ya, tadi saya ulangi ya. Kita adalah ahli menyembunyikan maafis sudur. Kita tuh ahli nutupin apa-apa yang tersembunyi, kan itu kan. Kita bisa tersenyum padahal hati kita benci. Ketemu orang senyum padahal hatinya nggak tahu. Kita bisa bersedekah di hadapan umum, penampilannya bagus padahal hati kita pamer, ria, sum'ah. Nggak ada yang tahu. Itu di dunia, ya. Di akhirat sebaliknya, semua rahasia itu akan diekstrak, akan ditampakkan untuk dilihat semua orang. Allah menyebutkan dalam ayat lain, yauma tublas sarair. Hari Allah akan tampakkan semua rahasia. Ya, apa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan tangan kita, dalam kondisi yang mungkin tidak ada orang yang melihat. Allahu Akbar. Astagfirullah. Merasa tidak ada CCTV, merasa tidak ada apa pengawasan, sehingga merasa ya sekarang kan gitu kan, merasa tidak ada, tidak viral, merasa tidak ada yang, tidak ada KPK gitu kan, tidak ada audit dan lainnya, suka-suka dia, merasa dia punya kekuasaan dan lainnya. Yauma tublas sarair, telah semua rahasia akan ditampakkan. Allahu Akbar. Lanjutannya kita nukil ya dalam tafsir fi Dhalalil Quran dari Sayyid Qutb, beliau menulis di sana ya, di akhirat tidak ada lagi yang tersembunyi. Rahasia-rahasia dada akan diekspos. Semua akan dipamerkan. Ya, semua akan viral di hari akhirat nanti. Ini adalah kengerian yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semua hal-hal yang kita tutup-tutup di dunia akan ditelanjangi, akan dipamerkan di depan umum. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Di mana seseorang tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Ya, Allahu Akbar. Ini sering kita sebut ya. Kita ini nampak nampak soleh bukan berarti kita soleh. Ini yang sering kita ulang-ulang. Dan ini yang mungkin anak pribadi berusaha untuk tidak tidak sombong lah mudah-mudahan ya. Kita itu nampak alim bukan berarti alim, kita nampak ahli bukan berarti ahli ya. Tapi karena Allah sembunyikan, kita pinter menyembunyikan keburukan kita kan gitu.
Ya, ibu-ibu kalau ngeliat anak gitu kan, wah ini ustadz nih. Belum tentu. Mungkin jadi ibu lebih mulia. Sangat lebih banyak pahalanya, lebih banyak ibadahnya daripada anak. Ya mungkin saat ini nggak nampak saja. Dan naudzubillah, mudah-mudahan Allah tutupin aib kita. Tapi yakin, anak seyakin-yakinnya dan penuh keyakinan kalaulah seandainya antum tahu keburukan anak, mungkin antum sudah males ngaji kan gitu. Bahkan mungkin bukan hanya males, mungkin akan ngeludahin gitu. Dan memang layak untuk diludahin kayak gitu. Karena buruk sekali, banyak keburukan-keburukan yang tak terlihat nih. Dan kita pun pintar menutupin rahasia kita kan. Allahu Akbar. Termasuk diri kita semua. Ya mungkin kita nampak di tempat kerja kita, nampak orang yang wibawa gitu kan. Nampak orang yang statusnya tinggi. Karena yakin kalau Allah buka aib kita, mungkin bawahan kita, mungkin karyawan kita, mungkin murid-murid kita ini kayaknya sudah udah nggak percaya lagi, mungkin udah layak lah untuk menghinakan kita, karena kita memang banyak banyak dosa, banyak kehinaan, banyak maksiat yang mungkin kita tutupin selama ini. Tapi di akhirat nggak bisa, semua rahasia akan diekspos. Tinggal kita milih sekarang, kita hilangkan, kita tutupin dan kita mohon kembali pada Allah supaya kelak hanya Allah dan kita saja yang tahu. Tidak harus perlu diviralkan di akhirat. Yang diviralkan biarlah kebaikan. Ya, jadi kalau yang di dunia nampak viral kebaikannya dan pintar menutup kebusukannya, nanti di akhir kebalikan. Akan viral kebusukan dan tidak nampak kebaikan. Begitu juga kita berharap sebaliknya. Di dunia nggak nampak soleh nggak masalah. Nggak nampak ahli ibadah nggak masalah kan di depan manusia. Dan itu para sahabat kan seperti itu. Para sahabat itu pintar dalam menutupin ibadah. Yes. Kisah-kisah yang pernah kita sebutkan. Para salafus soleh, orang-orang terdahulu, kalau dia ada tamu, maka dia nampak seakan-akan baru bangun tidur. Padahal dia lagi tahajud, padahal dia lagi zikir, padahal dia qiyamul lail. Tapi ketika ada tamu, nampak nguap-nguap, nampak nggak pernah sholat, nampak gitu. Dia menyembunyikan kebaikannya. Terserah orang lain melihat dirinya orang yang hina, yang buruk, nggak ahli ibadah, itu urusan dia. Tapi yang penting dia terkenal di langit sebagai ahli ibadah. Nggak penting, nggak disebut orang yang ahli sedekah. Malah lebih bagus. Ya, Allah berfirman, apa? In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau mau nampakkan sedekahmu, ya, tapi tujuannya tidak untuk riya ya, menampakkan artinya terpaksa nampak gitu, disebut namanya atau apa, ya nggak masalah. Tapi kalau engkau menyembunyikan, maka itu lebih baik. Ya. Terserah kan gitu, terserah nggak kelihatan apa adanya, nggak perlu kelihatan harus puasa, harus nggak kelihatan, nggak harus kelihatan ahli sedekah, nggak masalah. Tapi sebaliknya di hari akhirat nanti akan nampak sedekahnya, akan nampak ibadah-ibadahnya. Kan enak gitu ya. Tapi ya ini ya. Makanya tadi wa hussila ma fis sudur. Apa hikmahnya? Pengadilan Allah tidak berdasarkan penampilan. Ini tadi ya. Dalam hadis disebutkan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat tampilanmu, tapi Allah melihat hati dan amal. Persis seperti ini. Pengadilan Allah kelak nggak akan dilihat mana statusnya yang jasnya tiap hari pakai jas, pakai dasi, rapi, nggak dilihat. Tapi berdasarkan isi hati.
Ya kita lihat aja Bu, sejauh ini yang antara yang nampak sama yang nggak nampak ini banyakan mana nih maksiatnya? Banyak yang nampak atau tidak nampak? Amal solehnya banyak yang nampak atau tidak nampak? Dan yang Allah lihat adalah apa yang ada fis sudur, apa yang dalam hati. Karena yang nampak rentan kena penyakit riya, sum'ah, takabur, ujub dan lain. Maka ini adalah peringatan untuk berhenti memoles casing penampilan luar dan segera memulai memperbaiki softwarenya, isi hatinya. Tadi ya, sibuk ngurusin eyeshadow, blush on, harus pedicure, manicure, pakai macem-macem perawatan, tapi isi hatinya nggak pernah dirawat. Nampak tampilannya Masya Allah, tapi lisannya lebih tajam daripada apa ini, silet gitu. Ini nggak ada gunanya kan itu. Allahu Akbar. Baik. Betapa banyak amal besar di dunia. Aha, bapak sedekah miliaran. Dia berjihad, bahkan jadi Pak Haji, Bu Hajah, yang akan berbobot nol di akhirat. Kenapa? Karena maafis sudurnya salah. Apa yang di dalam hatinya salah. Ya Allah, sedekah miliaran habis karena riak, sombong, cinta pujian, cinta khair, cinta dunia. Haji berkali-kali, tapi ya ucapannya mungkin kalah sama yang nggak pernah haji. Baca Quran, nampaknya ahli Quran, ya Allah. Tapi mulutnya nama-nama hewan semua. Alhamdulillah ya Allah. Ya, berat nih Bu ya. Baik, apa relevansinya? Relevansinya ayat yang ke-10 ini hussilama wa hussilama fi sudur ya. Allah ekstrak, Allah apa peres apa-apa yang dalam hati ya. Kita ini hidup di zaman pencitraan ya. Apa istilah pencitraan sekarang itu namanya? Konten-konten dan lainnya ya. Seluruh energi kita tercurah untuk mengelola personal branding, menjaga image, menjaga reputasi dan lain-lain. Kan itu realitanya zamannya kan. Zaman pencitraan supaya nampak ini dikemas bagaimana ini orangnya, pokoknya dikemas menjadi orang soleh gitu. Dikemas wajahnya wajah ustadz gitu kan. Pakai ini dan lainnya. Ini kemasan semua. Maka ayat ini husila ma fis sudur adalah bom yang menghancurkan seluruh pondasi budaya medsos. Seakan mengatakan silakan saja poles cerita citramu, rebranding dirimu silakan. Tapi ingat, kelak isi dadamu yang akan dibongkar. Allahu Akbar. Yang dibongkar isi hatinya, bukan tampilan. Allahu Akbar. Maka ini adalah panggilan paling mendesak untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Kemudian nggak lupa ya. Hanya ditujukan pada Allah. Amal yang ikhlas artinya amalnya hanya ditujukan pada Allah. Ya, bukan personal branding. Ya. Ikhlas adalah satu-satunya amal yang akan selamat dari proses hosila ini. Karena esensi atau intisarinya lub dan kulitnya sama-sama bersih. Itu ikhlas. Ya. Salat kalau ikhlas, ya secara zahirnya brandingnya betul-betul khusyuk.
Ya, baik ketika kelihatan orang ataupun nggak kelihatan orang. Kalau kita ini, apalagi yang berbicara ini kan, kalau lagi sholat bareng kan nampak khusyuk itu. Tapi kalau sholat sendiri kan buru-buru, ya Bu ya. Nggak anak itu anak, gitu ya. Kalau ngaji itu di depan temennya yang lagi rame, nampak, Masya Allah. Tapi kalau lagi sendiri buru-buru juga. Kalau lagi sedekah, lagi bareng-bareng, nampak pengen yang paling banyak. Tapi kalau nggak ada orang, ya nggak kelihatan kan akhirnya paling sedikit. Ini tanda pencitraan, hilang keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini kita terjaga nih. Hussila ma fis sudur. Hussila ma fis sudur. Baik. Waduh, mohon maaf ini kok bagian bawah dulu. Saya buka aja langsung ya. Ayat terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Penutup dari ayat surat Al-Adiyat ini. Inna lagi-lagi ya, kita ulang-ulang di sini ya. Tadi di ayat yang ke-68 ini sudah kita ulang. Inna, sungguh ya. La, kan? Innal insana li rabbi lakanut ya. Inna dan la, dua kali penegasan. Ya, surat ini ditutup dengan penegasan yang sangat kuat dengan pembukaan diagnosanya. Sama dengan ayat ya, 678 ya. Ya. Rabbahum, inna, sesungguhnya Rabbahum, Rabb mereka, Tuhan mereka. Kata Rabb, ya Allah menggunakan Rabbahum. Muncul lagi, ya. Padahal di ayat-ayat yang kemarin kita bahas. Kenapa? Ini adalah ironi penuh ancaman. Kenapa harus menggunakan Rabb? Mana nih? Yang kemarin itu loh. Innal insana li rabbihi. Rabb. Kenapa harus disebut Rabb? Kalau masih ingat ya. Kenapa? Karena ini Rabb sang pemelihara. Rabb sang pengatur. Rabb yang memiliki. Yang telah engkau ingkari itu, yang engkau kanut itu, yang kini akan menjadi hakimmu, yang akan menghukummu secara teliti. Yang engkau ingkari, yang engkau banyak berkeluh kesah, tidak bersyukur, selalu menghitung-hitung musibah, lupa untuk bersyukur, itu yang besok akan menghakimimu. Allahu Akbar. Bukan yang lain. Yauma idzin, pada hari itu hari bu'tsira atau hari hussila tadi. Cirinya apa? Hari kiamat ya. Yauma idzin itu hari di mana Allah akan mengimplementasikan dan mendemonstrasikan ilmunya, ilmu yang Allah miliki dalam bentuk pengadilan dan pembalasan yang sempurna. Ya, artinya sungguh Rob mereka, yaitu orang-orang yang tadi kanut tadi, yang ingkar dan penuh kesadaran tadi, maka akan menjadi hakim yang hari itu, yaitu hari akhir itu, ya betul-betul penuh dengan keadilannya, penuh dengan keadilannya. Baik. La khabir, lam pen ini apa? Artinya sama dengan inna ya. Betul-betul khabir. Ya, ayatnya betul-betul ayat ini inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir adalah pilihan kata penutup yang sempurna. Kalimat khabir nih. Apa khabir itu? Khabir itu dari kata kabar. Ya, kabar itu dari kata khobar. Khabir. Ya, artinya betul-betul zat yang memberikan kabar. Tapi bukan hanya sekedar memberikan kabar. Kabar yang begitu sempurna. Dan kenapa milih khabir? Di sini ya, Allah tidak menggunakan alim. Maha mengetahui. Syahid, ya, maha menyaksikan, tetapi Allah menggunakan kata khabir. Nah, ini khabir, maha teliti. Berasal dari khibrah, pengetahuan mendalam, pengalaman, ya, memiliki kabar yang banyak, nah kan berarti kabarnya sempurna. Maka khabir ini adalah zat yang mengetahui hal-hal yang paling tersembunyi dari yang paling rahasia. Ya, saya ulangi, apa esensi dari khabir? Zat yang mengetahui hal-hal yang paling tersembunyi, yang paling rahasia
yang paling mendetail dari niat dan motivasi. Jadi tadi yang esensi dari perbuatan itu Allah betul-betul tahu. Ya, prasangka kita lagi batin gitu udah Allah Maha tahu. Itu namanya khabir. Ya. Dan ini pas sekali. Artinya tidak ada satupun yang kelewat. Karena Allah zat yang Maha khabir. Apalagi ditambah la. Penekanan ya, la khabir. Nah ini, la khabir tidak ada yang lolos. Sekecil apapun itu. Sebagaimana ayat yang kita bahas apa yang kita bahas kemarin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun itu, maka akan ditampakkan. Ini nama khabir. Tidak ada detail yang terlewat. Tidak ada amal yang salah catat. Tidak ada niat yang salah tafsir. Allahu Akbar. Jadi semua gerakan kita itu, mata kita bukan hanya melihat, kedipan ini tercatat. Kita lagi sakit, aduh, aduhnya tercatat. Nanti jatuh, aduh lagi, tercatat aduh lagi. Ya. Sehingga nanti kalau dibuka amal catatannya isinya aduh, 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 terus ngeluh terus adanya. Aduh, pusing. Aduh, belum makan. Aduh, bangkrut. Aduh, semuanya aduh, aduh. Gitu kan? Kenapa enggak alhamdulillah? Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah gagal. Apalagi, Pak? Alhamdulillah pusing. Alhamdulillah sakit perut. Kan kita sulit kan gitu kan? Adanya aduh. Dan itu semuanya khabir. Semuanya nggak ada yang salah catat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bukan hamba-hamba yang banyak mengeluh ya. Bukan banyak hamba yang banyak kanutnya. Lagi ya. La khabir adalah zat yang tahu mengapa engkau tersenyum. Hari ini saya tersenyum. Allah Maha tahu kenapa saya tersenyum. Mengapa engkau diam? Dan apa yang kau rasakan saat bersedekah. Allahu Akbar. La khabir. Gak ada yang kelewat loh. Ya. Apa yang kita rasakan hari ini? Kepala pusing, Allah Maha tahu. Hati kita sedang membatin apa? Apa yang kita kerjakan setelah ngaji ini? Allah Maha tahu. Habis ngaji ini anak mau apa gitu ya? Mau menghabiskan uang untuk shopping, Allah Maha tahu. Sudah ada niatan gitu kan. Atau setelah ini mau sedekah. Setelah ini mau berubah, Allah tahu. La khabir. Jadi yang murung, yang gelisah, Allah tahu. Allah sedang menunggu kita. Yang pusing, yang stres, Allah tahu. Allah sedang menunggu kita. Kemana kita mengadu. Allahu Akbar. La khabir ya, la khabir. Penutupnya kalimatnya bagus sekali, la khabir. Baik, hikmahnya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Rabb mereka bersama mereka pada hari kiamat nanti betul-betul zat yang maha teliti. Gitu ya. Ayat ini adalah sumber kekuatan terbesar. Ya, ketakutan. Ayat ini kita hafal ya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ini akan menjadi dua mata. Mata pertama menjadi sumber ketakutan terbesar atau sebaliknya menjadi sumber ketenangan terbesar. Tergantung kita. Sekarang silakan. Ayat ini mau kita jadikan apa ini? Setiap senyum kita, setiap kedipan kita, setiap hembusan nafas kita, Allah tahu itu catat semua. Ayolah. Terus kita jadikan apa ini? Sebagai sumber ketenangan atau sumber ketakutan? Kapan ketakutan? Bagi pelaku kemaksiatan. Orang yang suka menipu, orang zalim. Anda bisa berbohong kepada seluruh manusia, seluruh dunia.
menyewa pengacara terbaik, memoles citra Anda, tapi tidak bisa lari dari Hakim yang Maha Khabir, Allah. Ayo, yang ahli maksiat dan lainnya, la haula wala quwwata illa billah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Astagfirullah. Banyak sekali maksiat yang kita lakukan. Maka ingat ini, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bagaimana besok ketika Allah tanya kenapa maksiat? Astagfirullah, astagfirullah. Atau sebaliknya, ketenangan bagi orang yang ikhlas, yang terzalimi, yang amalnya tidak dihargai oleh manusia. Tenang, engkau nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Sholatmu nggak kelihatan nggak apa-apa. Hakmu, hakmu nggak mendapatkan hak nggak apa-apa. Merasa terzalimi. Engkau bekerja merasa nggak dihargai oleh atasan nggak masalah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Amalmu yang tersembunyi, niatmu yang tulus, dan air matamu yang tidak dilihat oleh orang. Semua itu diketahui secara detail oleh Zat Al-Khabir. Maka keadilan absolut akan ditegakkan besok. Yauma idzin. Besok hari kiamat. Cuman kan kita nggak termotivasi ya kalau nggak kelihatan ya. Amal itu kalau nggak kelihatan nggak termotivasi. Kenapa? Bisa jadi kanut. Karena kita masih cinta dunia. Tapi kalau udah ikhlas, malahan takut kalau ketahuan orang. Nah, ya. Kita tuh nampak sempurna. Kapan akan sempurna kalau kelihatan orang? Kalau nggak kelihatan orang nggak mau sempurna. Itu berarti masih cinta dunia. Masih memoles, memoles pencitraan. Allah. Ya kayak kita lagi bekerja tuh. Kerja kalau di depan bos gitu kan. Khusyuk gitu kan. Ya, kita lagi kerja kok ada atasan kita. Anak yakin tuh wah, semangat tuh. Nggak ada meleng dikit. Tapi kalau nggak ada atasan kan enjoy, santai, kan gitu kan. Kenapa nggak bisa kita hadirkan seperti itu di hadapan Allah yang Allah itu lah khabir. Setiap detiknya ada pengawasan Allah, ada CCTV Allah, ada sisi malaikat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kanan kirinya ada raqib atid. Baik. Ya ini kembali pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk mendapatkan ketenangan bagi kita, bukan menjadi sumber ketakutan. Ayat terakhir nih ya. Relevansinya kita itu hidup di zaman pros post truth ya, di mana kebenaran bisa dibelokkan oleh buzzer. Ya kan? Kita nggak tahu di zaman sekarang ini kan, aduh, fake news, deep fake, apalagi nih istilah-istilah ini ya. Keadilan dunia sekali tumpul. Iya, ya kan bisa dibeli. Ya, kalau di Indonesia ya mungkin ada apa namanya pengadilan, pengadilan apa mahkamah, supaya bisa dibeli. Iya, yang nampak baik menjadi buruk, yang memangnya busuk menjadi baik itu dunia kan itu. Buzzer-buzzer, fake news, semua bisa dipelintir itu. Itulah zaman kita sekarang. Ya, keadilannya tumpul nggak ada keadilan. Ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Ini adalah jangkar keyakinan di tengah dunia yang penuh kebohongan saat ini. Sabar akan ada pengadilan terakhir di mana tidak ada yang bisa berbohong. Dan ini bukti keadilan Allah, bukti bahwasanya Allah Maha Adil. Ya. Kalau Allah
tidak adil, ya. Kalau seandainya tidak ada bu'thira ma fil kubur, tidak dibangkitkan setelah mati, gitu ya, maka sungguh Allah tidak adil. Adanya bu'thira ma fil kubur, adanya manusia dibangkitkan lagi sebagai bukti keadilan Allah. Yang di dunia dipoles sedemikian rupa menjadi orang yang paling soleh. Paling soleh senusantara, paling baik senusantara. Silahkan. Tapi besok akan ada yauma idzin la khabir. Ya, tidak ada yang bisa berbohong. Ya. Maka ini adalah motivasi tertinggi untuk ikhlas. Karena dia khabir, maha teliti atas niat kita. Dan motivasi tertinggi untuk menjauhi kemaksiatan. Karena apa? Karena semuanya akan terungkap, diadili, dan dibalas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini al-adiyat ini yang luar biasa ya. Ya mungkin selama ini kita bingung, nih al-adiyat ini luar biasa ini sebagai motivasi bagi kita semua dari awal sampai akhir ya, dari ayat pertama bagaimana kuda tadi ayat 1 sampai ayat 5 ya, penuh perjuangan dan dia senantiasa taat kepada tuannya meskipun hanya dikasih rumput, tapi perang, tapi berjuang penuh kedisiplinan. Manusia, manusia ayat 6 sampai 8 lah kok banyak ingkar dan dia syahid sadar. Penyebabnya apa? Cinta dunia. Karena dia kikir dengan dunia. Maka Allah berikan obatnya. Apa? Pertama, ayo ingat akan adanya hari kebangkitan. Semua yang kau sembunyikan akan ditampilkan, akan diekspos. Apa yang dalam hatimu. Dan terakhir apa? Obatnya? Allah maha teliti. Apapun yang engkau kerjakan, senyumannya, kedipannya, nafasnya, gerak-geriknya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda rasa itu, dan kalau kiranya ada pertanyaan ataupun diskusi, mari kita buka bersama. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.